Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadhan Alfiansyah, absen 22 dari kelas X KJA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang konfigurasi wireless. Nah, pengertian. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan sesuatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini teknologi wireless sudah berkembang pesat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyaknya yang menggunakan telepon seluler. Selain itu, berkembang juga teknologi wireless yang dipakai untuk mengakses internet. Kemudian ini diagram wireless. Kemudian ada macam-macam wireless. Yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jaringan WPAN merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel dalam skala kecil dengan area cakupan yang sedikit. WPAN hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dengan jangkauan tak kurang dari 10 meter. Umumnya, pengguna WPAN diterapkan pada perangkat periferal layaknya printer, Android, ataupun peralatan lainnya. Nah, yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Jaringan WLAN ini kerap disebut dengan jaringan wireless yang mengakomodir proses transfer menggunakan udara. Contoh teknologi yang mengusung konsep WLAN dapat dilihat dalam Wi-Fi yang didasarkan pada spesifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi sendiri adalah singkatan Wireless Fidelity. Di antara jenis-jenis jaringan nirkabel, Wi-Fi merupakan salah satu yang paling populer. Awalnya kemunculan Wi-Fi ditunjukkan guna mengakomodir kebutuhan perangkat nirkabel dalam jaringan area lokal atau LAN. Seiring berjalannya waktu, Wi-Fi terus berkembang dan kini lebih banyak dimanfaatkan untuk akses internet. Kemudian yang ketiga ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. WMAN memiliki cakupan jaringan yang cukup luas sehingga jarak mencapai 31 mil atau sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. WMAN sering kali digunakan untuk menghubungkan jaringan beberapa fakultas dalam satu universitas yang tersebar. Jaringan ini mengandalkan gelombang radio dan sensor infrared dalam pengiriman data. Karena konektivitasnya yang cukup kuat, jaringan WMAN kerap dijadikan cadangan dalam jaringan kabel. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan akses nirkabel antar dua modelan independen. Contoh adaptasi penggunaan konsep WMAN dapat kamu lihat pada WiMAX. Sayangnya meski banyak keunggulan, WMAN terhitung memakan biaya operasional yang mahal. Dan yang terakhir ada WWAN, Wireless Wide Area Network. WWAN merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan jangkauan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Teknologi WWAN memungkinkan pemakainya untuk membangun koneksi di area yang sangat luas, bahkan bisa mencakup sebuah kota maupun negara. Umumnya penyedia layanan ini menggunakan jumlah antena dengan mengusung sistem satelit di dalamnya. Dalam penerapan di Indonesia, konsep WWAN diadopsi dalam sistem 2G yang kemudian diperbarui menjadi 3G dan kini umum dalam jaringan 4G. Di sisi lain, beberapa pihak juga telah melakukan pembaharuan untuk meluncurkan jaringan 5G. Sayangnya, biaya untuk infrastruktur dan operasional jaringan ini sangat sulit dan juga mahal. Nah, lanjut ke konfigurasi. Yang pertama, hubungkan kabel power ke listrik sampai lampu indikator power menyala. Yang kedua, hubungkan kabel UTP ke port Ethernet
kedua dan colokkan sebelah lagi ke laptop. Kemudian buka aplikasi Winbox, double klik pada bagian MAC address, masukkan username, admin, password kosongkan saja. Yang keempat, tampilan awal ketika sudah login. Yang kelima, buka menu IP address. Yang keenam, masukkan IP 192.168.2.1/24 untuk interface Ether 2. Kemudian klik kanan pada toolbar WiFi atau Ethernet. Kemudian klik Open Network dan Internet Setting. Yang kedelapan, buka menu Change Adapter Option. Nah, yang kesembilan, klik kanan pada bagian Ethernet, yaitu Properties. Nah, yang ke-10, pilih TCP atau IP versi 4, kemudian ke Properties. Masukkan IP address 192.168.88.2, subnet mesnya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.88.1. Kemudian kembali ke Winbox dan masukkan IP 192.168.88.1 yang tadi telah diinput ke bagian default gateway dan klik connect. Kemudian klik toolbar pada bagian kiri bernama System, User. Dan klik icon tambah, lalu isi seperti berikut. Nama, sesuai keinginan kalian ya. Grup, full, allowed address, network address yang digunakan. Last logged in dan password. Last logged in kosongkan saja dan password isi sesuai keinginan. Jika sudah, klik tombol apply lalu tekan tombol OK. Kemudian yang ke-15 ada klik admin, kemudian tekan tombol silang. Dan yang ke-16 klik interface pada toolbar kiri. Kemudian klik pada bridge lokal, tekan tombol silang di atas. Ke-18 klik IP DHCP server di toolbar bagian kiri. Nah, yang ke-19 klik DHCP setup. Dan yang 20 klik wireless security profiles. Kemudian klik list WLAN 1, cap, hilangkan centang enable. Klik 2 kali WLAN 1 pada list. Dan cek koneksi di toolbar WiFi. Nah, kemudian kita membahas tentang kelebihan wireless. Kelebihan yang pertama adalah dapat membangun jaringan dengan lebih mudah. Yang kedua, untuk direlokasikan sangatlah mudah. Yang ketiga, murah dalam pemeliharaannya. Yang keempat, infrastruktur yang lebih kecil. Yang kelima, dapat dengan mudah dikembangkan. Yang keenam, sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Enam, mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun di rumah. Kita kekurangan sekarang. Kekurangan yang pertama adalah keamanan yang dimiliki rendah. Yang kedua, memiliki delay yang besar. Yang ketiga, produk yang banyak jenis dan ada yang tidak cocok untuk digunakan. Yang keempat, kualitas sinyal dipengaruhi cuaca. Yang ketika cuaca cerah maka akan membuat koneksi baik. Dan ketika cuaca buruk akan melambatkan koneksi yang diterima. Itu yang selanjutnya, investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel. Kemudian yang terakhir ada dapat terjadi penyadapan jaringan yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan kabel. Sekian pembahasan wireless dari saya. Jika ada kurang atau salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.